Pengertian teknologi dan informasi secara umum. Pengertian teknologi. Teknologi informasi (TI) dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah kata tata cara. Tujuan dan fungsi teknologi informasi, yaitu penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi. Tentunya bertujuan yang berbeda-beda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah fungsi teknologi informasi menurut Sutarman. Ada 6 fungsi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture, yang kedua, mengolah atau processing, yang ketiga, menghasilkan atau generating, yang keempat, menyimpan atau storage, yang kelima, mencari kembali atau retrieval, dan yang kelima, transmission. Komponen-komponen teknologi informasi. Komponen teknologi informasi merupakan subsistem yang berbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi, yaitu diantaranya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia sendiri yaitu brainware. Dampak teknologi dan informasi. Pertama, dampak positif. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi manusia diantaranya 1. Sarana dalam penghematan waktu. 2. Penghematan biaya. 3. Penghematan teknologi. Dengan masuknya pengaruh globalisasi teknologi informasi, dunia pendidikan masa mendatang akan lebih terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja. Dalam bidang perbankan, pelanggan bank atau nasabah dapat mengambil uangnya dimanapun dia berada, menggunakan kartu ATM, serta dapat mentransfer uang dari rekening atau satu rekening lain secara cepat. Yang kedua, dampak negatif dari teknologi informasi. Terjadi penyadapan email, pembajakan berbagai merek lagu, film, identitas, dan lainnya, serta merambaknya pornografi, kecanduan akan game, banyak informasi buruk, pencurian dana kartu kredit melalui pembelajaran internet, dan lain sebagainya. Fungsi teknologi dan informasi pada PT Unilever. Yang pertama, sejarah PT Unilever. Perusahaan Unilever didirikan dengan nama Leverzip menjelang akhir tahun 1933 dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun Sunlight yang terkenal dengan nama Cap Tangan. Dibuat Oktober 1934 dan sebuah pabrik terletak di Tubagus, Angke, Jakarta. Berdirinya Unilever merupakan hasil penggabungan Margin Union dari Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. Nama Unilever diambil dari penggalan perusahaan-perusahaan tersebut. Nama Lever Brothers dan mitra kedua bisnisnya dari Belanda yaitu Anton dan Van der dapat dikatakan badan pendiri Unilever. 2. Perkembangan perusahaan. Sejak berdirinya perusahaan ini hingga tahun 1980, manajemen Unilever di Indonesia oleh perusahaan yang berlainan yaitu Leverzip Fabriken, Van der Bank Fabriken, Colibri, dan Arca Oil Mill. Namun kemudian aset seluruh perusahaan tersebut ditransfer kepada PT Leverzip Fabriken dan ketiga perusahaan lainnya dilikuidasi. Kemudian kantor pusat mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 September 1980, keempat perusahaan telah mengorganisasikan menjadi satu perusahaan yang menggunakan nama PT Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaving 15, Jakarta Selatan. PT Unilever Indonesia mempunyai pabrik-pabrik
Sistem distributor saat ini disebut juga supply chain department, yang terdiri dari divisi-divisi buying, factory planning, material management, distribution, operation, central warehouse, brand accountant, informasi teknologi, user, distribution control, logistik, operation, dan sales forecasting atau distributor planning. Sistem ini juga didukung dengan tim supply chain project. Selain itu, PT Unilever Indonesia telah dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi baik dan produk sudah melegenda. Menurut Asia Business Magazine, tanggal 1 Mei 1993, perusahaan Unilever Indonesia menempati urutan 15 dari 250 peringkat yang ada sebagai perusahaan bereputasi baik di Indonesia. 3. Produk-produk perusahaan. Sampai saat ini, Unilever telah memproduksi dan memasarkan lebih dari 38 jenis produk. Dalam memasarkan produk-produknya, perusahaan membagi dalam 3 divisi di mana masing-masing divisi ini memproduksi produk-produknya dan bertanggung jawab untuk memasarkan. Divisi-divisi tersebut adalah 1. Divisi makanan atau food, yang 2. Divisi sabun cair dan padat atau deterjen, yang ketiga yaitu divisi kecantikan atau personal produk. Baik, selanjutnya adalah strategi teknologi informasi. Strategi yang digunakan perusahaan khususnya di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu atau Integrated Marketing Communication atau IMC. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang produksi organisasi produknya. IMC merupakan, menurut buku Advertising Management Chapter 3, adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah di rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategi dari berbagai disiplin komunikasi. Misalnya, periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan PR-an mengombinasikan disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. Secara sederhana, IMC dapat diartikan sebagai proses dari pengelolaan customer relationship yang menggerakkan brand value. Sedangkan secara spesifik, IMC dapat diartikan sebagai proses yang mempunyai fungsi bersilang dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan customer dan stakeholder lain dengan mengontrol dan mempengaruhi secara tragis semua pesan yang terkirim kepada kelompok ini, serta menggerakkan dialog dengan maksud tertentu kepada mereka. Konsep dari pengembangan berbagai program IMC yang pertama adalah direct marketing. Direct marketing merupakan salah satu fungsi IMC yang terdiri dari front end to back end operation. Yang kedua, sales promotion. Sales promotion merupakan istilah singkat dari penawaran nilai tambah yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respon dari customer. Yang ketiga, public relation atau MPR. PR dalam konsep IMC merupakan pekerjaan yang sangat luas dan beragam.